Bab 1151, bersujud pada Bibi. Sander Ye menatap wanita bergaun polos, wajahnya penuh keheranan. Bibi. Wanita bergaun polos terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan tenang, "Aku tidak mengontrol kekuatan aku dengan baik." "Hah? Apakah ada masalah? Tidak bisakah mereka bersujud kepada Bibi?" Sander Ye bersujud. Mendengar perkataan wanita bergaun polos, Sander Ye tiba-tiba mati rasa. Melihat alis bibinya terangkat, Sander Ye buru-buru berkata, "Bersujud kepada bibiku sekali, itu seharusnya. Aku bisa bersujud beberapa kali lagi." Wanita bergaun polos mengangguk puas, sedikit mengangkat tangannya, dan Sander Ye berdiri perlahan. Setelah berdiri, Sander Ye sebenarnya sangat terkejut saat ini, karena pada saat itu, dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengangkat kekuatan apapun di tubuhnya. Terlalu menakutkan. Bukan hanya Sander Ye, tapi semua orang kuat di sekitarnya memandang wanita bergaun polos seolah-olah sedang melihat setan. Bilang berlutut saja dan semua orang akan berlutut. Selain itu, tidak ada cara untuk menolak. Pada saat ini, mereka merasa seperti semut yang mengawasi para dewa, dan keterkejutan di hati mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Saat penguasa sekte waktu yang datang ke arahnya berlutut, dia sudah gila dan seluruh tubuhnya seperti kaku. Benar-benar bingung. Sebelum mengambil tindakan, kamu berlutut dulu. Hal yang paling menakutkan adalah ketika dia ingin melawan, dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia tidak bisa melawan sama sekali, dan semua kekuatan serta kemampuannya sepertinya sudah gagal pada saat ini. Bagaimanapun, dia juga berada di langit-langit peradaban tingkat ke-7, tetapi pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini tidak ilmiah. Sun Yat-chen, penguasa sekte waktu, menatap kosong ke arah wanita bergaun polos di kejauhan. Fa Safan melirik wanita bergaun polos dan tidak berkata apa-apa, tapi ekspresinya tidak terlalu bagus. Saat Sander Ye berdiri, kekuatan misterius semua orang di lapangan menghilang. Saat Wenso melihat Sun Yat-chen berlutut, pandangannya tentang Budo benar-benar runtuh. Baru pada saat inilah dia memahami keberadaan seperti apa mereka di hadapan wanita bergaun polos ini. Lebih buruk dari semut. Wajah Wenso tampak pucat. Pada saat ini, wanita bergaun polos mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Sun Yat-chen. Ketika Sun Yat-chen hendak berbicara, wanita bergaun polos melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan Sun Yat-chen menjadi abu. Selain dia, termasuk juga Wenso. Tapi Kaisar Doyu tidak, karena dia selalu berlutut dan tidak berdiri. Wanita bergaun polos tiba-tiba menoleh ke arah Sander Ye. Dia tidak berbicara, hanya menatapnya. Sander Ye ketakutan saat wanita bergaun polos menatapnya. Di antara para bibi, yang paling dia takuti adalah bibi bergaun polos dan Fen Ye. Wanita bergaun polos tiba-tiba berkata, "Bagaimana kalau membantu bibi melakukan sesuatu?" Mendengar ini, Sander Ye tiba-tiba penasaran, ada apa? Wanita bergaun polos memandangnya dengan ringan, dan Sander Ye segera mengerti dan berkata dengan cepat, "Keponakan bersedia melakukan apa saja." Wanita bergaun polos mengangguk puas, jalan-jalan dengan bibi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan tidak jauh. Sander Ye buru-buru mengikutinya. Semua orang di lapangan saling memandang dengan bingung. Kaisar Doyu masih berlutut dengan baik. Fa Safan memandang bibi dan keponakan itu di kejauhan dan sedikit mengernyit. Tak jauh dari situ, Sander Ye mengikuti wanita bergaun polos secara perlahan. Karena perang sebelumnya, bidang bintang ini sudah hancur, saat ini gelap gulita dan tidak ada yang terlihat. Saat Sander Ye hendak berbicara, wanita bergaun polos tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya lalu mengangkatnya sedikit. Dalam sekejap, seluruh galaksi tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, bintang-bintang yang sudah dimusnahkan sebelumnya dikembalikan ke keadaan semula pada saat ini. Melihat adegan ini, Sander Ye tercengang.
Pada saat ini, pedang King Xuan di tubuhnya tiba-tiba muncul di tangan wanita bergaun polos. Dia melirik pedang King Xuan, lalu berkata, apakah masih selangkah lagi? Sander Ye mengangguk, Wanita bergaun polos menoleh ke arah Sander Ye, bantu Bibi melakukan sesuatu. Kalau kamu melakukannya dengan baik, Bibi akan menyalakan kotak yang terakhir untukmu secara pribadi. Sander Ye tiba-tiba penasaran, ada apa? Wanita bergaun polos menoleh untuk melihat ke kedalaman galaksi, ada dunia yang sangat jauh di depan. Sistem dan tatanan dunia itu sangat buruk menurut bibiku dan ayahmu. Pergilah ke sana, bantu bibimu dan ayahmu gantikan, oke? Sander Ye berkedip dan tidak berkata apa-apa. Wanita bergaun polos menoleh ke arah Sander Ye, apakah menurutmu bibimu maha kuasa? Sander Ye mengangguk cepat, bukan menurutku, tapi bibi memang maha kuasa. Wanita bergaun polos menggelengkan kepalanya, nakal. Sander Ye menyeringai. Wanita bergaun polos berjalan perlahan menuju ke kejauhan. Aku sudah bilang pada ayahmu sebelumnya bahwa hal tersulit di dunia adalah mengubah hati dan sifat manusia. Semua orang di dunia mengatakan bahwa sifat manusia itu baik, tapi mereka tidak tahu bahwa dalam banyak kasus, kejahatan sifat manusia jauh lebih buruk daripada kebaikan. Kalau kamu belum mengalami kejahatan besar, tatanan kamu tidak akan lengkap. Di dunia ini, kejahatan banyak orang bukan kesalahan pribadi melainkan kesalahan zaman. Ayahmu dan aku ingin kamu mengalaminya. Sander Ye sedikit bingung, kesalahan zaman. Wanita bergaun polos mengangguk, ada perbedaan antara kamu mendengarkan dan mengalaminya sendiri. Kamu melakukannya dengan baik terakhir kali. Bagus kalau bisa mengulanginya lagi dan menemukan masalahnya sendiri. Kali ini, kami juga berharap kamu bisa melaluinya dan mengalaminya. Sander Ye terdiam. Wanita bergaun polos berhenti dan menoleh ke arah Sander Ye, sederhananya, biarpun bibi menginginkan bantuanmu, bibi juga ingin membuat hidupmu sedikit lebih sulit. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum tipis dan berkata, apakah kamu ingin mencoba hidup tanpa dukungan apapun? Sander Ye menatap wanita bergaun polos dan berkata dengan serius, aku tidak takut. Wanita bergaun polos menatap langsung ke arahnya, semuanya tergantung pada diri sendiri, tidak memiliki identitas atau pendukung khusus. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Bibi, tidak ada masalah dengan ini. Hanya saja ketika aku pergi ke tempat yang kamu sebutkan, bolehkah jangan menyegel kultivasi aku? Tidak masalah kalau kamu menyegel Tuan Pagoda. Pagoda kecil. Wanita bergaun polos menggelengkan kepalanya. Sander Ye tersenyum pahit. Wanita bergaun polos berkata lagi, Bibi hanya ingin kamu melewati kesulitan yang berat kali ini. Sander Ye sedikit penasaran, alam semesta seperti apa yang Bibi ingin aku ubah? Wanita bergaun polos berkata, ketika ayahmu dan aku lewat di sana, kami berhutang di sana, dan ayahmu berkata kami harus membayarnya kembali, jadi... Astaga! Ekspresi Sander Ye langsung membeku. Brengsek! Apakah ayah ini gila? Sudah zaman apa ini dan dia masih mencoba menipu putranya? Kalau kamu mampu, tipu ayahmu. Apa hebatnya menjebak putra? Kamu juga ingin memberi anak kamu tingkat kesulitan neraka. Brengsek! Dia tiba-tiba merasa bahwa kakeknya tidak cukup tega dulu, dia seharusnya diam-diam menambah kesulitan dalam kehidupan ayahnya, sebaiknya tingkat kesulitan neraka. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, Kak Destri, bisakah aku tidak mengikutinya? Sander Ye. Pagoda kecil juga ketakutan. Astaga. Hidup tanpa pendukung. Hari apa itu? Dia akan mendapat pukulan. Mungkin bajingan ini akan membawanya pada kehancuran. Rutinitas ini sangat familiar. Dia telah menderita selama 2 generasi. Dia ingin menikmati hidup sekarang. Wanita bergaun polos memandang ke arah pagoda kecil dan berkata, ikuti dia. Kalau dia berhasil, aku akan membantu kamu mengubah.
Setelah pagoda kecil terdiam beberapa saat, dia berkata, "Aku tidak ingin mengubahnya menjadi aspek fungsional, aku ingin pamer, dan aku ingin mengubah menjadi tipe ofensif." Peningkatan fungsional, sial, dalam istilah halusnya, itu meningkat secara fungsional, tetapi dalam istilah kasarnya, hanya untuk menangkis pukulan. Sander Ye. Wanita bergaun polos mengangguk, "Boleh." Sander Ye terdiam. Intuisinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak bisa menentukan detailnya. Tingkat kesulitan neraka. Faktanya, dia masih sedikit ragu-ragu. Lagi pula, kali ini dia tidak berada di alam semesta Guanxuan. Bagaimanapun alam semesta Guanxuan merupakan wilayahnya, tidak akan putus asa sepenuhnya. Kalau sekarang akan pergi ke wilayah orang lain, tidak bisa pamer. Apalagi dia tidak tahu level peradaban apa yang akan dia tuju. Wanita bergaun polos memandang Sander Ye, jadi sepakat. Sander Ye tersenyum pahit. Wanita bergaun polos meliriknya, "Oh, tidak bersedia." Sander Ye menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Tidak, aku sangat bersedia, Bibi. Kalau aku berhasil, kamu boleh membantu aku menerangi kotak terakhir pedang Qingxuan. Tetapi bagaimana kalau aku kalah?" Wanita bergaun polos memandangnya, "Aku percaya padamu, kamu tidak akan kalah." Sander Ye berkata, "Bagaimana kalau kalah?" Wanita bergaun polos berkata dengan hangat, "Bibi akan melindungimu seumur hidupmu." Sander Ye sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Bibi, aku tidak akan kalah." Dia tahu kali ini adalah ujian baginya. Mungkin bukan hanya bibi bergaun polos, tapi juga ujian dari ayahnya. Dia tidak khawatir dengan ujian ini. Yang sebenarnya dia khawatirkan adalah kenapa bibi dan ayahnya tiba-tiba memberikan ujian seperti itu. Wanita bergaun polos berkata, "Pergi jelaskan, aku akan mengirimmu pergi nanti." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Bibi, tingkat peradaban manakah yang akan aku kunjungi?" Wanita bergaun polos menggelengkan kepalanya, "Kamu akan mengetahuinya saat kamu pergi." Sander Ye tersenyum, "Oke." Setelah itu, dia kembali bersama wanita bergaun polos. Sander Ye menemukan Kaisar Doyu yang masih berlutut. Melihat wanita bergaun polos, semua orang yang hadir menunjukkan rasa kagum. Sander Ye menghampiri Kaisar Doyu, dan Kaisar Doyu segera membungkuk dalam-dalam, "Ayah angkat." Setiap orang. Sander Ye berkata, "Bangun." Kaisar Doyu perlahan berdiri. Sander Ye memandang Kaisar Doyu, "Aku ingin kamu membantu aku melakukan sesuatu." Kaisar Doyu berkata dengan hormat, "Ayah angkat, tolong beri aku instruksi kamu." Sander Ye berkata, "Aku sudah mengintegrasikan hukum tertinggi tempat ini ke dalam hukum Guanxuan, tetapi masih banyak hal yang belum selesai. Tolong bantu aku menyelesaikannya." Setelah itu, dia menyerahkan segel hukum tertinggi kepada Kaisar Doyu. Kaisar Doyu ragu-ragu untuk berbicara. Sander Ye sedikit mengernyit, "Ada apa?" Kaisar Doyu berkata dengan hormat, "Ayah, aku hanya memiliki klon ini yang tersisa sekarang. Tubuh asliku sudah hilang. Kekuatan aku kurang dari 1% dari puncak aku. Aku tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengendalikan hukum tertinggi." Kerutan di dahi Sander Ye tiba-tiba semakin dalam. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menepuk pelan Kaisar Doyu. Bang! Dalam sekejap, mata Kaisar Doyu tiba-tiba membelalak. Di pintu masuk ke Aula Tao Penciptaan, penjaga yang terpuruk di tanah sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat Kaisar Doyu, yang sudah dimusnahkan, muncul dari udara. Hidup kembali. Melihat pemandangan ini, penjaga itu terjatuh ke tanah, matanya terbuka lebar, dan dia tertegun. Pada saat ini, gumaman lembut tiba-tiba terdengar di Aula Tao Penciptaan, membalikkan hidup dan mati, mengabaikan aturan hidup dan mati. "Aku tidak pernah menyangka selain aku,
Ada orang di alam semesta ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Ini menarik. Bersambung.